Pak Benny yang saya hormati, Kepala PP2MI, baca undang-undang lah. Saya nggak usah lagi berdebat sama dirimu. Baca aja undang-undangnya. Nggak usah argumen-argumen yang lain. Baca undang-undangnya. Kan Anda disumpah menjalankan undang-undang dasar dan undang-undang seluruh-seluruhnya. Begitu nggak tuh sumpahnya? Hah? Betul kan? Seluruh-seluruhnya. Nah, kalau belum dibaca, belum paham, belum ini, ya saya nggak tahu tuh. Kepala PP2M ini, kepalanya ada isinya apa enggak tuh? Kalau kepala nggak ada isinya susah. Ini saya keras loh ini. Baca undang-undangnya itu. Biasanya kalau kepala ada isinya. Kalau kepala nggak ada isinya, baca undang-undang aja nggak. Pak Abidin fokus ke ini permasalahan aja. Nah ya itu tadi, permasalahannya itu tadi. Undang-undangnya udah jelas tuh. Jadi insya Allah kami masih tegak lurus untuk tetap mendisiplinkan diri kita, yang tentu manusia di luar kesempurnaan, Pak Abidin, selalu ada celah untuk kita melakukan keliruan, tapi semangat kita memperbaiki terus ada. Ya, dan tolong tentu kami diberikan terus dukungan, kecuali jika sudah diingatkan lakukan lagi pelanggaran, ya terlebih pelanggaran yang bersifat konstitusi, undang-undang, ya pasti saya akan mundur lah. Ya kalau udah diingetin, ya nggak mendengar suara Pak Saleh, nggak mendengar suara Ansori, nggak mendengar suara Pak Abidin dan kawan-kawan. Insya Allah kita masih tegak lurus. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Tadi kalau saya mengatakan untung banyak, itu sebetulnya bukan yang dimaksud Dirut BPJS TK, Pak. Ya, saya mengilustrasikan negara sudah menerima banyak dari PMI, yang diklaim kecil banget gitu, karena yang sakit tidak bisa di cover. Kan kita punya komitmen bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Saya tahu lah, nggak mungkin uang yang sisa banyak ini masuk ke kantong Pak Dirut, kan enggak lah, nggak ada pikiran kita begitu, Pak. Dalam konteks kita bernegara, negara sudah mendapatkan banyak dari PMI, tapi PMI hanya mendapatkan kecil karena memang ada sesuatu yang Interupsi dulu, ketua interupsi. Pak ya, jangan salah. Terlalu berhati-hati juga. Ya, Pak Saleh dulu, setelah itu Pak Abidin. Oke, kan sekarang Pak Benny mengatakan coverage dari BPJS tenaga kerja kurang atau tidak mumpuni untuk memberikan perlindungan. Bahasanya kurang begitu. Tapi bukan berarti Bapak bisa bekerja sama dengan asuransi lain. Nanti akan saya jawab Pak Saleh itu. Iya, silakan lah. Tapi saya mau luruskan dulu. Ya. Masalah yang kita soal tadi, Bapak bekerja sama dengan Jasindo tadi. Ya. Nggak boleh. Mestinya yang melakukan itu siapa? BPJS. BPJS yang diminta untuk melengkapi itu. Supaya mereka buat peraturannya. Kalau mereka nggak bisa bikin Permenaker di atasnya gitu. Kalau Permenaker nggak cukup, bikin PP, peraturan pemerintah atau apa gitu. Kan di dalam undang-undang ini disebut. Jadi yang berhak membuat itu adalah Badan Perlindungan Jaminan Sosialnya, bukan BP2MI gitu. Ya. Begitu ketua. Ini Pak ini agak lurus sedikit. Pak Abidin, silakan. Pak Benny yang saya hormati, Kepala PP2MI, baca undang-undang lah. Saya nggak usah lagi berdebat sama dirimu. Baca aja undang-undangnya. Yang berkaitan dengan yang Anda lakukan itu. Pasal 27, 29, 30 terus. Baca tuh. Baca aja sekarang. Lalu apa yang dilakukan kepala itu, kira-kira kalau sudah baca itu paham nggak? Coba baca aja coba. Nggak usah argumen-argumen yang lain. Baca undang-undangnya. Baca aja undang-undangnya. Ini bukan debat di ini, kita menjalankan undang-undang. Oh, nggak diatur segala macam gitu. Baca undang-undangnya. Baca aja itu. Kan Anda disumpah menjalankan undang-undang dasar dan undang-undang seluruh-seluruhnya.
Begitu nggak tuh sumpahnya? Hah? Betul kan? Selurus-lurusnya. Ya. Sudah itu aja. Kalau sudah baca undang-undangnya, oh ternyata begini loh aturannya harus dilaksanakan. Udah itu aja. Kalau katakan nggak tercover, oh begini loh harus berkomunikasi, harus diajak omong sesuai dengan undang-undang. Itu saja, baca aja. Nah kalau belum dibaca, belum paham, belum ini ya saya nggak tahu tuh. Kepala BP2M ini, kepalanya ada isinya apa enggak tuh? Kalau kepala nggak ada isinya susah. Jadi saya keras loh ini. Baca undang-undangnya itu. Biasanya kalau kepala ada isinya. Kalau kepala nggak ada isinya, baca undang-undang aja nggak. Pak Abidin fokus ke ini permasalahan aja. Nah ya itu tadi, permasalahannya itu tadi. Undang-undangnya udah jelas tuh. Ya. Jadi kita enak-enak aja nih, lurus-lurus aja tuh. Laksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya. Baca pasal-pasalnya. Demikian pimpinan, terima kasih. Ya. Baik, silakan lanjutkan pimpinan. Ya. Beni. Atas catatan-catatan yang dikritisi, yang kemudian itu juga lahir dari aspirasi para PMI yang tidak tercover, itu diakui oleh semua pihak dan bahkan BPJS juga mengakui, Naker juga mengakui, kita menyampaikan surat tertulis agar ada perluasan coverage dan revisi itu sedang on proses hari ini. Jadi apa yang dibandingkan oleh BP2MI tidak salah. Nah sekarang apakah ada hubungan kemudian BP2MI atas masalah itu melakukan pelanggaran undang-undang? Saya mohon waktu yang agak panjang karena ini masalah serius. Pelanggaran undang-undang itu bisa dipidanakan. Dan saya tidak mau dipidana dan tercatat dalam sejarah sebagai kepala badan yang dengan sengaja melanggar undang-undang. Oke, saya jelaskan pimpinan dan anggota yang terhormat. Tidak pernah ada satu keputusan apapun, ya, BP2MI bekerja sama dengan Jasindo. Dari sini dulu nih, ya, sebelum saya jawab pasalnya. Tidak pernah ada surat tertulis yang meminta Jasindo untuk mengcover insurans coverage bagi PMI, tidak ada. Justru ketika kami mendengar, nah surat yang disampaikan oleh pasal itu benar Pak, itu tidak salah. Ketika kami mendengar pihak perbankan menggandeng pihak asuransi Jasindo, kami berkirim surat menanyakan, hei Jasindo apa saja yang di cover? Itu setelah kesalahan BP2MI dan ini sudah diakui di hadapan RDP. Tiba-tiba ini Pak Abidin muncul dalam kontraktor yang mencantumkan Jasindo, itu kami akui. Dan atas kesalahan itu saya mengambil tindakan Pak, memindahkan direktur Pak. Sekelas eselon 2 saya pindahkan dari posisi sebagai direktur penempatan non pemerintah. Saya bilang dari mana? Dan saya menugaskan khusus sebelum sanksi itu dijatuhkan Pak Abidin, menunjuk Irjen Polisi Bintang 2 nih, Ahmad Kartiko, untuk memimpin tim melakukan investigasi. Ini nama Jasindo tiba-tiba nyelonong di kontraktor itu dari siapa? Dari mana? Hasil investigasinya ada Pak. Dan karena hasil investigasi itu strict, saya mengambil tindakan kepada yang bersangkutan. Anda pindah. Anda tidak layak ada di posisi ini. Tidak ada keputusan rapim yang kita bekerja sama dengan Jasindo. Surat yang kami kirim yang disampaikan oleh Pak Salih benar diakui bahwa kami sebatas mempertanyakan. Sehingga waktu itu saya katakan ya penting mungkin diundang juga banknya. Kenapa? Ya, kok bisa mengajak Jasindo? Kenapa nggak BPJS TK saja? Itu penting menurut saya. Jadi insya Allah ya bersih tangan saya, tidak ada menggandeng keinginan dan sebagainya untuk Jasindo mengcover insurans. Insya Allah ya kalau ini masuk ke pidana saya bersih, saya garansi di forum yang mulia dan terhormat ini nggak ada. Surat yang dimaksud pasalnya adalah surat untuk mempertanyakan. Nah sekarang masuk yang ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan KUR? Apa sih yang dimaksud dengan KTA? Bapak Ibu, tun dan semangat kita ini sama. Kalau bunyi pasal 30 ayat 1 jelas kok. Pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Nah ini kita harus punya pandangan yang sama. Apa sih biaya penempatan? Biaya pelatihan, biaya ngurus visa, biaya ngurus paspor, biaya ngurus tiket, ya. Dan itu angkanya sangat besar. Kebiasaan selama ini PMI
menjual harta keluarga atau pinjam ke rentenir. Saya tentu sebagai kepala badan melihat undang-undang tadi, harusnya pinjaman pun itu nggak wajar, Pak. Mohon maaf. Harusnya kita siapin uang, kasih ke mereka. Pertanyaannya, undang-undangnya udah keren, pasal 30, tidak dapat dibebani biaya penempatan, dia harus gratis, terus uangnya dari mana, Pak? Karena yang gratis itu adalah sektor informal Malaysia. Pasalnya, Malaysia itu gratis sektor informal, Pak. Tapi formalnya bayar. Negara-negara Taiwan, bayar, Pak. Ya, agensi dari mana keuntungannya? Kalau tidak bayar, kalau digratiskan semua. Kecuali jika negara menyiapkan uang. Bahkan saya pernah dianggap gila karena saya katakan pasal 30 ini idealnya dilaksanakan dong. PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Kemudian saya coba ya exercise. Kalau setiap tahun ada 270 PMI yang berangkat, kita kasih cuma-cuma aja 30 juta. Agar dia memang tidak dibebani biaya penempatan sebagaimana pasal 30 undang-undang yang Bapak Ibu buat. Yang sangat keren itu menurut saya. Negara hanya mengeluarkan uang 8,2 triliun. Saya katakan kecil itu, 8,2 triliun kalau negara mau mengeluarkan, membiayai PMI, toh PMI mengembalikan setiap tahun 159,6 triliun. Jadi mudah-mudahan saya tidak disebut gila dengan ide sebagaimana semangat pasalnya, dan saya setuju, bebaskan mereka, jangan bayar sepeser pun harusnya. Negara tidak punya uang untuk itu, dan tidak semua perusahaan-perusahaan atau majikan katakan di luar negeri yang mau menanggung itu nggak mau, Pak. Tidak semua, ada sektor-sektor tertentu. Timur Tengah ada, Malaysia tadi untuk perkebunan itu zero cost, Pak, udah berlaku. Sebelum saya mengeluarkan zero cost sudah berlaku, sebenarnya zaman Pak Nusron udah berlaku zero cost. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, KUR dan KTA itu adalah jalan tengah daripada mereka menjual harta, daripada pinjam ke rentenir, tapi negara juga belum bisa mengasih cuma-cuma uang pada mereka, ya udah pinjam aja deh ke bank, bank siapkan dengan bunga yang sangat rendah, yaitu 6% misalnya. Masuk ke yang keempat, pasalnya overcharging perusahaan-perusahaan nakal yang membebani hingga 60 juta, 70 juta. Ini praktek lama, Pak, dan saya berani mengatakan ini kejahatan. Apakah sekarang terjadi Pak di lapangan? Saya tuh punya forum dengan teman-teman yang melaporkan kasus itu. Laporkan kepada saya, perusahaan apa, insya Allah demi Allah saya berani seret mereka, perusahaan-perusahaan ke penjara. Laporkan kepada kita jika ada perusahaan yang membebani PMI dengan biaya yang sangat tinggi. Contoh Inggris, sekarang Inggris terlantar, Pak, 200 minta dipulangkan. Berapa beban yang mereka tanggung dari perusahaan, Pak? Saya sebut Aljubara. Saya nggak terbiasa basa-basi, Pak. Dibebankan 70-80 juta. Menurut saya ini kejahatan. Nah, waktu pelepasan PMI ke Inggris, itu kontraktornya belum ada, Pak. Pelanggaran tuh. Sudah dilepas, kontraktornya belum dibuat. Padahal kontraktor itu mandat Undang-Undang pasal 30 ayat 2. Apa yang saya lakukan, Pak? Anda jangan salahkan Pak Dirjen Naker waktu melepas dengan Abjati. Anda menanggung kesalahan Anda. Kenapa Anda tidak mengatakan kepada Naker, jangan dulu dilepas, jangan dulu diberangkatkan karena kontraktor belum ada? Apa yang saya lakukan? Saya pindah pejabat yang bersangkutan. Kalau tadi Asadi Mukarom, ini teman-teman, Pak, saya pindah jabatannya, ya, karena terkait tadi mencantumkan, mohon maaf, Depril Soga karena mencantumkan Jasindo di kontraktor. Dan kontraktornya sudah, saran Pak Saleh sudah di take down, Pak, sudah dicabut. Udah lama, Pak, bulan Juni 2022. Udah dicabut. Sebagai bentuk ketaatan atas perintah dari Komisi 9. Ada kesalahan di situ. Nah, yang kedua, Inggris diberangkatkan belum ada kontraktor. Asadi Mukarom saya pindahkan dari jabatannya. Sebagai Direktur Penempatan Non-Pemerintah untuk kawasan Eropa dan Timur Tengah. Saya pindah, tegas, Pak. 2 bulan lalu saya memecat salah satu ASN yang terlibat penempatan ilegal, padahal usia pensiunnya 1 bulan lagi. Saya diberi pertimbangan oleh beberapa pihak di internal. Pak Kaban, ini kasihan 1 bulan lagi mau pensiun, kenapa dikasih sanksi? Saya katakan enggak. 1 menit, 1 hari dia menjelang pensiun, sanksi kita jatuhkan. Bahkan pengumuman pemecatan, saya live lewat FB. Karena keinginan saya, sanksi pidana harus jalan, sanksi disiplin ASN harus jalan, dan sanksi sosial itu harus jalan. Jadi insya Allah, kami masih tegak lurus untuk tetap mendisiplinkan diri kita, yang tentu manusia di luar kesempurnaan, Pak Ibidin, selalu ada celah untuk kita melakukan keliruan, tapi semangat kita memperbaiki terus ada.
ya, dan tolong tentu kami diberikan terus dukungan, kecuali jika sudah diingatkan lakukan lagi pelanggaran, ya, terlebih pelanggaran yang bersifat konstitusi, undang-undang, ya pasti saya akan mundur lah, ya, kalau udah diingetin, ya nggak mendengar suara Pak Saleh, nggak mendengar suara Ansori, nggak mendengar suara Pak Abidin dan kawan-kawan. Insya Allah kita masih tegak lurus. Jadi terkait insuren tersebut yang dimasukkan dalam kontraktor, kita sudah take down, cabut, dan itu sebuah kesalahan besar, bukan keputusan lembaga, tapi bisa dikatakan dalam tanda kutip kok diselundupkan, kok bisa masuk. Dan jika ada bank yang bekerja sama dengan insuren, apakah itu kewenangan kami? Bukan. Kami tidak bisa punya otoritas untuk mencampuri bank bekerja sama dengan siapa. Tentu nanti Dewan Jaminan Sosial, silahkan Bapak bicara dengan bank itu, kenapa harus kerjasama, kenapa nggak bekerjasama dengan BPJS TK, dan seterusnya.